아니라고. 잘못해왔습니다. 원래 시그널 봐. 참을 수 없는 날까지. 성희준! Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Perfect Crown yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Setelah kisah di kapal, Ian dan juga Hiju balik ke kediaman pribadinya Ian. Ketika ditanya sama pelayannya Ian kan mereka dari mana, mereka berdua terlihat sangat-sangat canggung. Terus Hiju bilang, aku kayaknya capek deh, aku masuk kamar dulu ya, katanya gitu. Pas di kamar, Hiju langsung ngerasa bahwa apa yang dilakukan tadi adalah sesuatu yang hilaf dan juga mungkin ya karena terbawa suasana. Tapi berbeda dengan Pangeran Ian, dimana dia kayak wah menikmatin banget dan juga masih deg-deg sampai sekarang, sampai jantungnya tuh rasa kayak mau meledak gitu loh. Terus Ian pergi ke kamarnya Hiju kan, dan Hiju tuh kayak nggak siap menerima Ian untuk datang karena dia juga masih bingung dengan perasaannya. Untung aja pada saat itu Ian memilih untuk pergi aja, hanya melihat Hiju aja sejenak. Tapi sebiji ini masih aja gerasa gerusuk. Terus besok paginya 뭐해? pas mau pergi kerja aja, Hiju tuh terpaksa diam-diam dan juga mengendap-ngendap. Bahkan ketika dia melihat bibirnya Ian, dia tetap teringat kejadian kemarin di kapal, sedot-sedotan vacuum cleaner, dan langsung kabur gitu aja tuh si Hiju. Dan ternyata dia pergi ke gereja dulu. Katanya kepada pastor di sana bahwa dia itu kerasukan setan. Padahal sebenarnya kagak, emang lu aja yang udah suka sama Ian, cuma nggak sadar juga nih si Hiju. Nah setelah dia membuat pengakuan dosanya ya kan, nah pas keluar dari gereja dia bertemu sama Jungwoo. Terus Jungwoo bilang sama Hiju, aku kira kamu nggak religius. Sebenarnya enggak sih, karena memang ada sesuatu aja. Terus dia bilang, tunggu sini ya, katanya gitu. Nah kemudian Ian nelpon Hiju, dan ketika mereka lagi ngobrol tuh, terdengarlah sama Ian suaranya si Jungwoo. Betapa cemburunya dia, dan langsung bad mood pas mau naik ke mobil. Nah by the way, si Jungwoo ini kan mengantarkan Hiju untuk pergi ke kantornya, dan Hiju bilang sama Jungwoo, by the way kok sama deh sama Pangeran Ian, ketika nyetir suka senyum-senyum. Di sini Jungwoo langsung cemburu karena ya melihat Hiju itu kayak mulai suka sama Ian. Lalu dia memperingatkan Hiju untuk jangan melewati batas, ingat perjanjian kontrak mereka. Terus dijawab sama Hiju, udah tenang aja, aku nggak bakal terbawa suasana kok, katanya gitu. Oh ya, by the way, tanggal pernikahan antara Ian dan juga Hiju akan ditetapkan sama raja kecil kita, raja muda kita. Dan dia langsung mengundang Ian, dan katanya dia sudah mempertimbangkan tanggal yang dia tunjuk. Cuma Ian bilang itu kecepatan. Nah, jadi dia tuh mengajukan tanggal yang lain. Katakan semua itu butuh persiapan yang matang gitu loh. Kata raja oke, dan langsung ACC dan juga distempel sama dia. Sementara itu Hiju pergi mengecek perusahaannya dia, anak-anak perusahaannya yang berafiliasi dengan mereka, dan juga memanggil abangnya. Nah ternyata Hiju itu secara nggak langsung dan juga tersirat bilang sama abangnya bahwa dia berencana bakal menyerahkan sahamnya kepada abangnya setelah dia menikah. Kaget banget dong ya kan? Ya sebenarnya mereka berdua ini saling sayang, cuma agak beda aja, kayak Tom and Jerry gitu loh. 계열사니? Setelah itu Hiju diajak sama sekretaris Do pergi untuk fitting baju. Padahal sebenarnya Hiju ngerasa kok ini kayaknya nggak ada di jadwal deh. Kata si sekretaris Do, ada kok, kamu udah nyetujuin. Dia itu sebenarnya ya takut ketemu Ian karena takut terbayang-bayang lagi kejadian sedot-sedotan di kapal. Dan selama fitting baju terlihat banget Hiju tuh kayak deg-deg banget. Bahkan dia mengatakan kepada orang-orang di sana bahwa kok ini ruangannya kayak panas sekali ya kan. Apalagi ketika Ian itu menyekar rambut Hiju di bagian belakang, langsung tuh Hiju bener-bener kayak suhu tubuhnya meningkat. Katanya kok panas sekali, AC-nya kurang atau kayak mana nih katanya. Membuat orang-orang di situ tuh kayak khawatir. Terus dibilang juga sama Ian dan juga si Choi Hun bahwa entar malam itu bakal ada makan malam keluarga Hiju dan juga Ian. Kaget lah Hiju kan kayak aduh kayak mana ini. Tapi sebelum itu Choi Hun mewakili Ian untuk memberikan dekret kerajaan yang ditulis sama raja kecil langsung loh. Dia sendiri yang nulis pesan untuk keluarganya Hiju menyambut keluarga baru mereka ketika Hiju nantinya bakal resmi menikah dengan Ian.
Untungnya keluarga Hiju itu menerimanya dengan sangat-sangat baik banget dan terlihat juga ayah Hiju tuh yang antusias gitu loh karena dia bilang dia sampai menunda rapatnya untuk hal itu. 진맥을 보셔야 하니 자리로 돌아가십시오. Terus kan Wei Hiju dan juga Ian menjalani pemeriksaan kesehatan karena ya seperti biasa kan di kerajaan gitu ya wajib menjalani pemeriksaan kesehatan terutama untuk kesuburan karena kan ya harus ada keturunan dong. Terus tiba-tiba aja Hiju tuh nadinya kayak kenceng banget dan Ian bilang udah kalian keluar aku mau ngomong berdua sama dia. 불편해? Ian nanya apakah ada hal yang mengusik pikirannya Hiju kayak dia gelisah gitu loh. Apakah karena kejadian di kapal atau kayak mana? Terus dibilang sama Hiju, iya salah satunya gara-gara itu sih. Dan ya dia baik-baik aja kok. Cuma kayak ya nggak siap aja melihat wajahnya Ian dan juga semacamnya. Dan dia juga menganggap bahwa itu hanya terbawa suasana. Tapi dibilang sama Ian, aku melakukan itu bukan karena terbawa suasana. Ya karena itu kamu katanya gitu. Terdiamlah si Hiju di situ. Terus kan si ibu suri Yirang mendapatkan gosip nih katanya Ian tuh mau nikah cuma gelisah banget. Nah dikira sama dia bahwa Ian sama Hiju tuh berantem. Lalu pas diajak Ian jalan-jalan dia bilang ya kalian kan dari kalangan yang berbeda banget ya wajar lah itu. Aku cuma khawatir aja katanya padahal sebenarnya seneng. Terus dia bilang sama Ian lah emang kok bahagia sama abangku. Kalian kan golongannya sama tapi kayaknya nggak bahagia kan kata Ian. Kena sindir nggak tuh? Nah pada waktu itu kan emang ya hubungan Yirang sama abangnya itu nggak pernah baik. Bahkan suatu ketika pas Ian sama Yirang tuh lagi akrab, Ian rela menggantikan abangnya untuk menemani Yirang ke sebuah acara gitu. Makanya kata Ian, ya dia sama si Yirang ini sama abangnya itu nggak pernah bahagia dalam kehidupan pernikahan mereka. Terus dibilang sama Yirang, emang kehidupan pernikahan kerajaan ada yang bahagia? 후배님이어서 한 거거든. Hiju masih kepikiran dengan kata-katanya Ian bahwa dia melakukan kiswah itu bukan karena terbawa suasana, tapi memang karena itu adalah Hiju. Hiju nih kayak langsung deg-degan dan masih bingung nih sama perasaannya dan gak mau terima kalau misalkan dia itu ya beneran suka sama si Ian. Nah sedangkan itu juga seneng, cuma dia pas ngebaca surat perjanjian nikahnya sama Hiju kayak ya agak sedih dia. By the way, kita juga bakal dikasih sebuah fakta nih dari si kakek Uban ini, dimana pada hari kejadian kebakaran yang terjadi yang merenggut nyawa raja pada saat itu pun suaminya si Yirang. Jadi pada waktu itu kan si rambut putih ini menemui Yirang dan bertanya apa yang terjadi, dan dia harus memastikan bahwa Yirang harus segera mengangkat putra mahkota agar posisi mereka itu aman. Nah dibilang sama Yirang, dia ceritain apa yang dilakukan sama raja, bahwa raja itu membuat dekret kerajaan yang memesankan bahwa tahtanya bakal turun dan diisi sama Ian. Nah itulah yang membuat Yirang tuh kayak emosi jiwa banget dan juga melakukan pembakaran. Yang mereka pikir bahwa surat itu udah gak ada lagi, tapi ternyata surat itu selama ini masih disimpan sama Ian di berangkas pribadinya dia, dan Ian tahu persis apa isinya secara keseluruhan. Dan ya Yirang sama bapaknya gak bisa ngelak lagi. 장인어른. Keesokan harinya, akhirnya Ian bertemu dengan keluarganya Hiju termasuk ayah Hiju. Terlihat banget di sini kayak ayah Hiju tuh super duper tegang banget. Dan kemudian Ian bersikap ramah nih sama semua orang di situ. Cuma Hiju nih kayak ya takut kalau misalkan keluarganya ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh dan juga menggagalkan semuanya. Sementara itu Choi Hun bilang sama sekretaris Do kan, kayaknya Ian sama Hiju tuh kok sekarang katanya kontrak, tapi kok mereka kayak pacaran ya, kata sekretaris Do. Iya mungkin mereka pacaran, udah biarin aja katanya gitu. Tapi kayaknya Choi Hun juga mulai suka nih sama sekretaris Do. 했잖아. 너는 그걸 지금 꼭 Makan malam antara Hiju, Ian dan juga keluarganya Hiju itu berlangsung baik-baik aja sih. Dan juga keluarga Hiju tuh memberikan pesan-pesan sama dia, terutama ayahnya. Dan terlihat ayah Hiju tuh kayak ya tumben kayak baik banget gitu loh. Bahkan dia bilang sama Ian, tolong sayangin Hiju. Ian bilang iya, dia berjanji akan melakukan semua yang terbaik sama Hiju. Cuma Hiju nih masih aja nuntut ayahnya kan, karena waktu itu kan pas abangnya nikah sama si Dayong, jadi diberikanlah saham segala macam hadiah gitu. Nah si Hiju nih kayak iri karena ayahnya gak kasih apa-apa untuk hadiah pernikahannya. Alhasil dia tuh malah ngambek dan pergi dari sana. Terus dibilang sama Ian kan, nggak apa-apa, biar aku coba untuk
menenangkan Hiju. Nah, pergilah dia ke kamar Hiju dan mencoba untuk menghibur Hiju. Jadi dibilang sama Ian, udah nggak apa-apa, kayaknya ya ayah kamu sama keluarga kamu baik-baik kok. Dan juga kalau misalkan dilihat-lihat, kayaknya ayah kamu juga suka nih sama aku. Jadi udah nggak apa-apa, kita jalani bersama aja. Terus kata Hiju, ya kamu jangan terlalu percaya sama ayahku, bisa aja dia cuma memanfaatkan kamu karena kamu itu keluarga kerajaan untuk menaikkan statusnya juga. Dibilang sama Ian, udah jangan berpikiran yang aneh-aneh. Jadi Hiju nih juga biar nggak overthinking terus ya kan. Sebenarnya ayahnya itu benar-benar kayak suka sama dia gitu, sayang sama dia. Oh ya, setelah itu Hiju tiba-tiba nanya sama Ian, by the way kamu suka ya sama aku? Kata Ian, iya, kenapa? Aku emang suka sama kamu. Tuh diam langsung si Hiju kan, langsung kayak deg-deg dia mendengar jawaban Ian yang seperti itu. Kata Ian, udah terima aja semua termasuk hatiku dan juga uangku. Kata Hiju, kalau uang aku lebih banyak dari uangmu. Salpok banget. Nah setelah itu mereka pulang bareng tuh kan ke rumahnya Ian. Dan Ian sebenarnya di mobil mau pegang tangan Hiju, malah ada telepon dari si Jungwoo. Yaudah dijawab lah sama Hiju kan. Dan dia tanya, ada Ian gak di situ? Terus dibilang sama Ian, semuanya baik-baik aja kok. Dan juga ayah mertuaku suka banget dengan kehadiranku di sana, kata si Ian. Padahal sebenarnya dia juga gak suka sih kalau misalkan si Jungwoo itu nelpon Hiju. Apalagi Hiju tuh sampai senyum-senyum kayak gitu, kayak kesel banget dia. 원래 시그널 봐. Sesampainya di rumah, kata Ian kan, sampai jumpa ya di hari pernikahan kita. Nah terus pas Hiju masuk ke rumahnya, terus ditanyalah sama dia, kok pelayan-pelayannya nunggu. Nah kata si sekretaris Do, iya mereka tuh deg-degan banget sampai belum makan, gara-gara penasaran gimana hasilnya. Kata Hiju sih baik-baik aja, dan karena para pelayannya belum makan, diajaklah sama dia, ditraktir sama dia makan di restoran. Nah semua itu seneng banget, tapi tidak dengan si mata-mata. Dia terlihat canggung banget. Cuma kata sekretaris Do, udah gak usah terlalu canggung kali kau, makan. Nanti kalau nggak makan malu-malu nggak kenyang kau, katanya gitu kira-kira. Oke, keesokan harinya tiba-tiba Ian mendatangi Jungwoo tanpa ada janji temu dong. Kayak tiba-tiba gitu aja loh. Sampai-sampai Jungwoo tuh juga kaget. Terus ternyata tujuan Ian adalah dia mengatakan sama Jungwoo, memastikan dan juga menegaskan kalau misalkan dia itu suka sama Hiju. Mau Hiju tahu atau enggak, intinya dia meminta Jungwoo untuk menjaga sikapnya mulai dari sekarang, apalagi ntar dia sama Hiju tuh udah menikah. Ya, bang itu bagus ya, kok harus tahu diri gitu. Setelah itu, pas mau pulang kan, Ian tuh mengirimkan pesan sama Hiju, kayak pesan romantis gitu loh. Baru dikirimin pesan gitu doang, Hiju tuh udah langsung klepek-klepek. Apalagi pas lagi meeting sama anggotanya, dia oke-oke aja tuh apa yang direncanakan. Yang biasanya kan marah-marah, ini karena lagi kasmaran, ya udah gasken. Nah by the way, akhirnya tibalah hari pernikahan Ian dan juga Hiju. Nah Ian tuh udah gak sabar banget, sampai-sampai nanya terus di mana Hiju, apa yang dilakukan dan segala macamnya. Tenang aja pangeran Ian, Hiju tuh lagi didandanin juga tuh. Dan dia juga kakak iparnya Hiju bertindak untuk mengatur semuanya juga. Dan Hiju seneng banget, akhirnya dia bisa memakai baju merah ya kan. Itu yang dia tunggu-tunggu tuh. Dan semuanya udah persiapannya oke. Dan Jungwoo juga naik sama Hiju, apakah Hiju nggak mau nih ngebatalin pernikahannya kan. Kata Hiju, enggak dong. Terus didatanginlah si Jungwoo nih sama Hirang. Kata dia, aku bakal tunggu sampai kapan kau bisa nahan perasaanmu itu. Ntar kau meledak, ya udah aku udah peringatkan dari sekarang, kata si Hirang. Oke, setelah itu akhirnya Hiju udah kelar berdandan dan dia sudah ditungguin tuh sama semua orang termasuk keluarganya dia. Dan terlihat ayahnya, abangnya, kakak iparnya itu super duper bahagia. Nggak lama setelah itu, Pangeran Ian juga datang untuk menyambut istrinya dia. Kemudian seluruh upacara pernikahan kerajaan dilaksanakan, termasuk juga mereka minum bersama. Dan setelah itu, pesan dari keluarganya Hiju yang disampaikan sama ayahnya. Terlihat ayahnya itu terharu banget, cuma dia kayak nahan gitu loh, karena kan ya gengsi dong. Nah setelah itu semuanya berjalan dengan lancar dan Hiju beserta Ian itu keluar dan diarak itu untuk menyapa seluruh warga. Wah, terlihat warga juga super duper happy banget. Dan selama acara pernikahan, Mimin Salpok sama sekretaris Do, by the way cantik kali deh pakai hanbok kayak gitu. Nah semua pelayannya Ian juga happy banget, tapi nggak tahu nih sama si mata-mata ya kan.
Oke, setelah itu Ian dan juga Heju setelah mereka menyapa seluruh warga, mereka akhirnya mulai memasuki istana kerajaan. Dan sekali lagi Irang bilang sama Jungwoo, ya paling ntar kau bakal meledak melihat kemesraan mereka berdua. Kayak Irang tuh nunggu-nunggu banget nih Jungwoo bakal berpihak sama dia dan juga menghancurkan Ian dan juga Heju. Oke, kita balik lagi ke Heju dan juga Ian, dimana mereka akhirnya resmi masuk ke dalam istana dan juga sudah ditunggu sama raja kecil, Ibu Suri Irang dan juga Jungwoo. Lalu Jungwoo menyampaikan selamat atas pernikahannya Ian dan juga Heju. Tidak kayak ya atlet itu ya, walaupun terlambat selamat atas pernikahanmu, bukan yang itu. Oke. Nah, setelah disampaikan sama Jungwoo ucapan selamat pernikahan terhadap Ian dan juga Heju, pas Heju mengucapkan terima kasih, tiba-tiba aja nih Heju langsung batuk-batuk dan dia pingsan. Ian langsung khawatir banget karena baru juga di hari pernikahan kok udah ada aja yang berbuat hal seperti itu kepada Heju. Ian langsung panik banget. Kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.